kelompok sosial di masyarakat. Ya, kita akan bahas kelompok sosial di masyarakat. Hakikat kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Itu menurut Paul Berton. Jadi kesimpulannya, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Mengapa kita selalu berkelompok? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup. Sejak lahir manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan yang pokok bagi kehidupannya, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Tidak semua kelompok itu dikatakan sebagai kelompok sosial. Ada ciri-ciri dan cara tersendiri dikatakan sebagai kelompok sosial. Ciri-cirinya yang pertama, kelompok sosial itu memiliki pola perilaku. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Syarat kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari anggota kelompok yang bersangkutan. Syarat yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam kelompok itu. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dan syarat yang kelima, bersistem dan berproses. Faktor yang mendasari terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, karena kesamaan keturunan. Merupakan faktor yang didasarkan ikatan keturunan darah. Contoh, keturunan Arab di Indonesia, keturunan Tionghoa di Indonesia. Faktor yang kedua, faktor kesamaan daerah asal. Merupakan kelompok pendatang yang datang dari daerah lain. Contohnya, kelompok keluarga Minang di Jawa, Ikatan Mahasiswa Jawa Barat. Faktor yang ketiga adalah kesamaan geografis atau tempat atau wilayah. Contohnya, kelompok nelayan, kelompok peternak. Yang keempat, adanya faktor kepentingan yang sama. Individu berkelompok karena adanya kepentingan yang sama. Contoh, kelompok dagang, kelompok profesi, kelompok kesenian. Faktor yang keenam adalah ada kesamaan agama. Contoh, NU, Muhammadiyah, PSII, LDII. Dan yang keenam, faktor kesamaan ideologi. Contoh, kelompok parpol. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ke klasifikasi kelompok sosial atau pengelompokan kelompok sosial. Ada 5 tipe
menurut para ahli ya. Yang pertama menurut Durkheim itu ada kelompok solidaritas mekanik dan kelompok solidaritas organik. Menurut Kuli ada kelompok primer, ada kelompok sekunder. Menurut Tonis ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Menurut Summer ada in-group, ada out-group. Kita bahas satu persatu kelima klasifikasi tadi. Pertama menurut Durkheim, kelompok dengan solidaritas mekanik, ciri-cirinya merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang kedua, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Dan yang ketiga, seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. Sedangkan di kelompok dengan solidaritas organik memiliki ciri-ciri merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur dari dalam masyarakat tersebut saling tergantung. Dan yang ketiga, karena adanya saling ketergantungan, ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat. Contoh masyarakat solidaritas mekanik kita jumpai pada masyarakat lampau atau masyarakat desa. Contoh solidaritas organik adalah masyarakat modern atau masyarakat kota. Kita lanjut. Menurut Ferdinand Tonis, ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Gemeinschaft merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Contoh adalah ikatan perkawinan, agama, bahasa, dan rumah tangga. Gesellschaft merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir. Tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Contohnya adalah ikatan pekerja dan ikatan pengusaha. Menurut Charles Horton Collie, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Menurut Vicky Summer, ada in-group atau kelompok dalam dan out-group atau kelompok luar. In-group dijumpai pada persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Out-group, apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, maka muncullah rasa kebencian, permusuhan terhadap kelompok luar. Menurut Suryono Sukanto, ada paguyuban dan ada patembayan. Paguyuban bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Ciri-ciri paguyuban
intim, privat, eksklusif. Patembayan, bentuk kehidupan bersama di mana antara anggotanya terdapat ikatan lahir yang bersifat pokok dalam jangka waktu yang relatif pendek.